إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangannya. Kita laksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita jauhi larangan-larangan beliau. Ayyuhal ikhwah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setiap manusia menginginkan masuk ke dalam surga. Baik mereka yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah, mereka ingin dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, mereka juga menginginkan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka. Tilka amaniyuhum, yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti bahwa kalian yang akan masuk ke dalam surga jika kalian orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa setiap manusia menginginkan masuk ke dalam surga? Karena sesungguhnya kenikmatan surga, kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang tidak sebanding dengan kenikmatan yang kita terima di dunia ini. Kenikmatan apapun yang kita terima, keindahan apapun yang kita rasakan di dunia ini tidak sebanding dengan kenikmatan dan keindahan surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, a'adtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan belum pernah terbesit di dalam hati-hati kita. Apa yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh yaitu surga. Bayangkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini, keindahan yang paling indah di dunia ini tidak sebanding dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan
dengan keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pantas ketika setiap manusia menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ketika beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Inilah dua perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkut hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq, berakhlak yang mulia menyangkut hubungan seorang hamba kepada sesama manusia dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang takwa, maka takwa merupakan bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal-bekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan apa itu definisi takwa. Di antaranya yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelaskan tentang makna takwa, beliau berkata, "Ayyu ta'a fala yu'sa." Bertakwa itu adalah engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak durhaka kepada Allah. Wa ayyuzkara fala yunsa. Engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyushkara fala yukfar. Takwa adalah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan tentang makna takwa. Beliau menjelaskan at-taqwa hiya, takwa adalah al-khaufu minal jalil. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bitanzil, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. War ridha bil qalil, qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Engkau mempersiapkan diri menuju perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Kemudian takwa dijelaskan pula oleh para ulama yang lain, di antaranya Talaq bin Habib rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah engkau kerjakan ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah. Engkau mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah wa an tatruka maksiatallah, meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, karena takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sekian dari definisi takwa yang intinya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Takwa merupakan perkara yang paling mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyun nasi akram. Manusia yang seperti apa yang paling mulia, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib sampaikan terkait dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam surga. Maka perkara yang kedua yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad telah memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah manusia agar aku mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan akhlak yang mulia ini sebagai tanda sempurnanya keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ketika dua perkara ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang mulia, berada di dalam kehidupan kita, insyaallah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang memiliki akhlak yang mulia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.